Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG turun 1% lebih ke angka 6.827. Dan di video ini saya coba analisa beberapa saham uptrend yang terpantau hari ini terkoreksi. Apakah koreksi ini kesempatan untuk kita buy on support? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa saham cuan dan jika kita lihat hari ini terkoreksi turun 3% lebih ke harga 8.525. Secara teknikal bisa kita lihat cuan saat sudah naik lumayan tinggi. Jadi sebelumnya di bulan April sempat menyentuh harga 5.100, cuan bisa kita lihat pelan-pelan mulai bangkit, mulai membentuk high low. Saat ini sudah bersih naik di atas garis EMA 50 150. Tapi 2 hari terakhir memang cuan terbentuk candle merah dan menurut saya ini candle merah wajar atau penurunan wajar karena cuan sudah naik sangat tinggi. Tapi jika kita perhatikan di broker summary pada penurunan 3% lebih ini untuk saham cuan, bisa kita lihat asing memang terpantau masih terus keluar dari saham cuan, tapi penurunan 3% ini tidak terlihat ada distribusi. Jadi untuk cuan apabila teman-teman saat ini masih hold, menurut saya masih sangat layak untuk di hold selama masih kuat di atas harga 8.000 atau garis EMA 150 yang saya sekitar 8.175 untuk trailing stop terdekatnya. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba pantau dan entry, malah ini kesempatan untuk wait and see kembali atau tunggu cuan melemah menuju garis EMA 150 sampai harga 8.000. Apabila cuan kembali melemah mendekati target harga ini masih bisa bertahan dari rebound, menurut saya masih menarik untuk buy on support atau buy on weakness untuk saham cuan. Karena secara teknikal ini belum ada tanda-tanda patah tren selama cuan masih kuat berada di atas garis EMA 50 150 ini. Sehingga untuk kedepannya masih ada potensi untuk kembali naik mengetes harga 9.000. Yang saat ini memang masih berupa resisten yang gagal ditembus saham cuan. Dan selama masih kuat di atas garis EMA 50 150, saya lihat cuan untuk teranjang menengah masih on track untuk menuju harga 10.000 yang merupakan resisten psikologisnya. Oke, selanjutnya saya akan coba update saham Antam. Antam kemarin baru sempat kita bahas dan kita analisa. Pada saat itu saya menjelaskan target terdekat untuk kenaikan cuan itu sebenarnya di zona 2.700 sampai 2.800. Jadi tidak bisa kita langsung anggap cuan berpotensi ke 3.000. Karena saat ini ada resisten terdekat yang harus ditembus Antam. Nah saat itu bisa kita lihat ternyata Antam hari ini gagal naik di atas zona 2.700 sampai 2.800. Dan penurunan 5% menurut saya ini penurunan yang wajar. Karena Antam juga sudah naik sangat tinggi. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk Antam, bisa kita lihat asing masih terus masuk akumulasi. Dan penurunan 5% lebih ini bukannya ada distribusi, malah terpantau ada akumulasi. Jadi penurunan ini menurut penurunan wajar. Dan untuk teman-teman yang saat ini ingin coba pantau dan entry pun ini kesempatan untuk coba tunggu kembali di sekitar 2.500 sampai 2.600 untuk saham Antam. Apabila Antam masih kuat berada di atas zona ini, menurut saya masih menarik untuk coba pantau dan entry dengan target swing jangka pendek di 2.800 atau hold satu selama Antam tidak turun ke 2.500 dengan target lebih jauh di harga 3.000 untuk saham Antam. Selanjutnya saya coba update saham EMTK. EMTK juga bisa kita lihat sebelumnya juga naik lumayan tinggi, tapi beberapa kali mencoba naik di atas 600, EMTK masih gagal break. Hari ini turun 3%, walaupun ini terbentuk candle hijau. Sempat juga bisa kita lihat kembali naik mengetes 600, tapi penutupan ditutup di 575. Penurunan EMTK salah satu alasan karena hari ini ada XD dividend. Dan penurunan untuk saat ini juga bisa penurunan wajar karena MTK juga sebenarnya sudah naik lumayan tinggi dari 500 ke 600-an. Dan jika kita perhatikan di broker summary ini yang menarik untuk MTK, bisa kita lihat asing masih terus masuk dalam beberapa hari terakhir ini dan penurunan 3% lebih ini juga terpantau tidak ada distribusi, malah terlihat ada akumulasi. Sehingga untuk MTK apabila teman-teman saat ini ingin coba pantau dan entry pun menurut saya masih menarik coba dipantau, tapi untuk entry saat ini coba tunggu di sekitar 560 sampai maksimal 570 untuk target entry-nya. Wait and see dulu untuk mengetes target harga ini. Apabila masih bisa bertahan dari rebound, menurut saya masih menarik coba entry dengan target swing jangka pendek di 600. Jika terpantau ternyata besok MTK kembali melemah di bawah 565 sebagai jangka entry karena potensi itu kembali turun mengetes garis EMA 50 di 540 juga masih lumayan besar. Tapi secara teknikal MTK masih oke selama masih kuat di atas garis EMA 50 ini. Selanjutnya TAPG juga saya akan coba analisa kan menurut saya juga menarik. Bisa kita lihat hari ini turun 9% lebih ke 890. Dan sebelumnya juga TAPG juga secara tren ini masih uptrend. Sempat rebound dari garis EMA 50 110, satu naik tinggi menyentuh sekitar harga 1060.
Tapi saat itu bisa kita pelan-pelan mulai terkoreksi, kembali berada di bawah harga 1000, dan hari ini terkena dividend trap langsung gap down ke garis EMA 50 di 890. Dan secara teknikal menurut saya juga menarik karena saat ini masih berada di atas garis EMA 50-150. Tapi memang jarak garis EMA 50-150 saat ini lumayan jauh. Jadi wait and see dulu. Apabila TAPG ternyata tembus garis EMA 50, maka kita tunggu di garis EMA 150 untuk entry di sekitar daerah supportnya, yang saat ini sekitar 825. Jadi kita wait and see di support mana TAPG bisa bertahan dari rebound. Nah, selama masih bisa bertahan di garis EMA, secara teknikal untuk tren jangka menengah menurut saya TAPG masih oke. Apalagi bisa kita perhatikan di sini pada penurunan tajam hari ini untuk TAPG, asing memang terpantau keluar. 1 minggu terakhir ini memang asing keluar, tapi bisa kita lihat penurunan 9% lebih ini juga tidak ada distribusi. Malah terlihat ada akumulasi. Jadi untuk TAPG juga ini menurut saya masih bisa coba dipantau. Mau lebih oke adalah tunggu TAPG naik kembali di atas 900 baru ikutan entry dengan target swing jangka pendek di 950 sampai 960. Sampai target lebih jauh di harga 1000 yang kembali menjadi resisten psikologis untuk TAPG saat ini. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.